Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kembali kami ada karena anugerah Tuhan dan karena Tuhan punya rencana baik buat kami. Saat ini sebelum kami mau memulai setiap aktivitas kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 46-47. Tertulis demikian. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bala Murali Ambati adalah dokter termuda di dunia dan menjadi pemegang rekor Guinness saat ini sebagai dokter yang paling muda, yaitu di saat usianya baru mencapai 17 tahun. Bala Murali Ambati lulus dari New York University, Harvard University, dan Duke University. Di dalam dunia ini ada saja orang-orang yang masih muda tapi punya kapasitas dan kepandaian yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus pun demikian. Di usianya yang sangat muda, dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Sampai-sampai semua orang yang mendengar perkataannya saat dia masih muda itu tercengang dan heran. Tapi yang mereka tidak ketahui adalah bahwa Yesus Kristus adalah Sang Firman, Allah yang telah jadi manusia. Itu sebabnya tidaklah heran kalau dia pandai dan dapat mengucapkan perkataan-perkataan yang luar biasa, mencengangkan manusia. Dalam Lukas 2 ayat 46-47 ini tertulis, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Sejak dari kecil Tuhan Yesus menunjukkan akan hikmat-Nya yang begitu luar biasa. Hikmat yang bukan berasal dari manusia, tetapi hikmat Allah, sebab dia adalah Allah sendiri. Para ahli Taurat mempelajari kitab-kitab sepanjang hidup mereka, tapi mereka belum pernah bertemu dengan hikmat dalam wujud manusia, seperti yang mereka lihat dalam pribadi Kristus. Sebagian orang berpendapat bahwa Tuhan Yesus belajar dan membaca akan hukum-hukum Taurat, tapi lupa bahwa sebenarnya Tuhan Yesus tanpa belajar pun dia akan mampu mengetahui, sebab dialah sumber hikmat, dialah Sang Firman. Di dalam Kolose 2 ayat yang ketiga tertulis, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Dan di dalam Yohanes 1 ayat pertama dan ayat yang ke-14 tertulis bahwa pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dan Firman itu telah menjadi manusia. Kebenaran tentang pribadi Kristus ini membuat kita dapat mengerti mengapa Tuhan Yesus begitu luar biasa dalam perkataannya dan begitu mengherankan dalam pengajarannya. Dalam Matius 7 ayat 28-29 tertulis bahwa orang-orang banyak takjub mendengar pengajarannya, karena ia mengajar dengan penuh kuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat. Dalam Lukas 4 ayat 22 tertulis bahwa orang-orang heran
karena perkataannya yang penuh dengan kasih karunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan buat kita adalah agar kita percaya kepada Dia, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dialah Sang Firman. Dia adalah firman Allah yang hidup. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Firman Allah yang berinkarnasi menjadi seorang manusia yang sama seperti kita. Firman Tuhan adalah penuntun kita, menjadi terang bagi jalan kita. Itu sebabnya saudara, mari percaya kepada Tuhan Yesus. Dengarkan Dia, ikuti firman-Nya, karena di dalam Dia ada terang, ada keselamatan, dan ada kehidupan yang kekal. Biarlah kita semua melekat pada Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, Allah pencipta dunia ini. Sebab langit bumi ini akan berlalu, tapi firman-Nya tinggal tetap. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkaulah Sang Firman yang mengherankan, yang mengagetkan, yang mengejutkan, yang luar biasa. Di dalam Engkau Tuhan ada hikmat, sebab Engkaulah sumber hikmat. Engkau sumber pengetahuan, Engkau sumber segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengenal Engkau, dan kami bersyukur karena Engkau Tuhan datang sebagai manusia, bahkan diam di dalam kami, memberikan tuntunan setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menjaga langkah-langkah kami, sehingga tidak menyimpang kepada yang jahat, tidak menjauh dari Tuhan, tapi selalu ada di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami terus Tuhan, pimpin kami dengan kuasa firman-Mu, sertai kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, usaha, pekerjaan, studi, di sekolah maupun di kampus, dalam usaha, dalam aktivitas sebagai ibu rumah tangga, ataupun bapak rumah tangga, dimanapun kami berada, sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Jadikan kami berkemenangan dalam segala perkara. Berkati setiap kami yang berulang tahun saat hari ini. Limpahkan berkat-Mu jasmani dan rohani. Jamah setiap kami Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa mujizat-Mu atas setiap kami. Kami percaya, kami terima kesembuhan, kami terima lawatan Tuhan, kami terima mujizat Tuhan yang ajaib. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.